Bab 1661. Namun, luka mereka terlalu parah, dan setelah sebagian besar kekuatan hidup mereka diserap oleh tambang batu roh, semua kekuatan mereka turun drastis. Meskipun kondisi mereka lemah, pasukan bunuh diri Alpha, Tyler, dan Nameles tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka ketika mereka melihat Zeke masih sehat dan hidup. Saat mereka hendak mengucapkan terima kasih dengan hormat, Zeke menghentikan mereka. Tidak perlu untuk itu. Anda semua masih sangat lemah, dan prioritas Anda sekarang adalah beristirahat dan memulihkan diri. Setelah Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda, nantikan untuk bertarung bersama Anda semua lagi. Petik 2. Mendapatkan kembali kekuatan kita. Setelah mendengar itu, kesadaran tiba-tiba muncul di Soul Wolf. Dia dengan cepat mengambil batu di sampingnya dan menjepitnya dengan keras. Sayangnya, tidak ada yang terjadi, yang hanya mengkonfirmasi kecurigaannya. Mengapa saya tidak bisa menggunakan kekuatan apapun dengan lengan saya? Serigala tunggal tersedak dengan sedih. Kekuatanku. Mereka kurang dari 1/5 dari apa yang saya miliki sebelumnya. Petik 2. Yang lain buru-buru menguji kekuatan mereka, hanya untuk menyadari bahwa mereka semua berada dalam kesulitan yang sama dengan serigala tunggal. Jangan khawatir, Zeke meyakinkan. Begitu saya menemukan Summerbang, Anda semua akan mendapatkan kembali kekuatan penuh Anda. Mendengar itu, Nameles menghela nafas panjang. Summerbang tidak mudah ditemukan. Satu-satunya yang tahu lokasinya adalah kepala 4 sekte tersembunyi. Tapi misi memang memiliki kemampuan penginderaan. Mungkin kita bisa meminta bantuannya. Begitu misi disebutkan, tatapan Zeke menjadi gelap. Dia terus-menerus sedih memikirkan betapa takutnya dia di tempat seperti Netherworld. Namun, satu-satunya anugerah yang menyelamatkan adalah hidupnya tidak akan dalam bahaya. Lagi pula, alasan terbesar Netherworld menculik misi adalah karena mereka terkesan dengan bakat seni bela dirinya. Karena itu, mereka lebih cenderung merawatnya daripada menyakitinya. Apa yang salah? Tyler dengan panik bertanya ketika dia melihat perubahan ekspresi Zeke. Apakah sesuatu terjadi pada misi? Zeke menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, misi telah diculik oleh Netherworld. Semua orang segera meledak dalam kemarahan. Apa? Beraninya mereka? Mereka harus dihukum. Marsekal Agung, tolong beritahu kami di mana mereka berada. Kami akan menghancurkan mereka sekali dan untuk selamanya. Yang mengejutkan mereka, Zeke melambaikan tangan mereka. Aku mengerti. Kalian jangan ikut-ikutan. Ingat, tugas terbesarmu adalah memulihkan diri dan mendapatkan kembali kekuatanmu. Tepat pada saat itu, Ares masuk. Marsekal Agung, Tuan Henderson telah meminta audiensi dengan Anda. Pemandangan Ares membuat Soul Wolf dan yang lainnya begitu gusar sehingga mereka mulai gemetar karena marah. Jika bukan karena dia, mereka tidak akan berakhir di tambang batu roh. Tak lama kemudian, terjadi keributan saat mereka memarahi dan mengancam akan menyerang Ares. Tidak ingin hal-hal menjadi tidak terkendali, Zeke dengan cepat masuk untuk menjelaskan, semuanya, tenang. Pria ini adalah Ares yang sebenarnya. Orang yang membawamu ke sini adalah penipu, yang telah melarikan diri setelah dikalahkan. Syukurlah, mereka semua menerima penjelasan itu dan memaafkan Ares. Baiklah, kembali ke bisnis. Apa yang Tuan Henderson inginkan dari saya? Tanya Zeke. Kurasa dia punya hadiah untukmu, jawab Ares. Saya juga tidak tahu secara spesifik karena dia mengatakan itu adalah informasi rahasia. Baiklah kalau begitu, biarkan dia masuk. Zeke mengangguk. George Henderson adalah pengawal pribadi Presiden Rahasia dan juga salah satu petarung terkuat di dunia. Tidak hanya dia seumuran dengan Zeke, tetapi dia juga bersaing dengan Zeke untuk mendapatkan posisi Great Marshal. Akhirnya, George kalah dari Zeke dengan selisih tipis dan kemudian diangkat menjadi pengawal presiden. Karena kehilangan itu, hubungan antara Zeke dan George tidak pernah baik. Tidak lama kemudian, seorang pemuda tegap masuk ke mausoleum kekaisaran. Karena tingginya yang mengesankan yaitu 2 meter, dia harus membungkuk saat dia berjalan. Tidak ingin berbicara dengan Zeke dalam posisi membungkuk, George dengan cepat menemukan tempat duduk. Marsekal Agung, saya di sini untuk menyampaikan perintah Presiden. Berlutut dan terima dekret kekaisaran. Petik 2. Zeke tidak berusaha untuk bergerak. Tidak mungkin dia akan berlutut, terutama ketika dia memiliki hak istimewa untuk tidak harus berlutut untuk dekret kekaisaran. Bab 1662. Fakta bahwa George menyarankan agar Zeke berlutut hanyalah upaya menyedihkan untuk mempermalukannya.
Zeke menegakkan punggungnya dan berkata, lanjutkan. George memutuskan untuk membiarkan masalah itu berlalu dan melemparkan sebuah botol kecil ke Zeke. Presiden mendengar betapa terlukanya Alpha Suicide Squad dan mengirimku ke sini dengan ramuan kekuatan hidup. Biarkan mereka meminumnya. Itu akan membantu mendapatkan kembali kekuatan hidup mereka. Zeke menerima botol itu dan segera menyerahkannya kepada Soul Wolf. Terima kasih. Dengan itu, George melemparkan pandangan arogan ke Alpha Suicide Squad sebelum bangkit untuk pergi. Saat Soul Wolf dan yang lainnya hendak meminum ramuan kekuatan hidup, Zeke tiba-tiba menembakkan tangannya untuk menghentikan mereka. Saat semua orang melihat ke atas dengan kebingungan, yang mereka lihat hanyalah Zeke menggelengkan kepalanya diam-diam pada mereka. Saat itulah mereka tahu, ada yang salah dengan ramuan itu. Zeke tiba-tiba berteriak, Tuan Henderson, harap tunggu. Apa itu? George membentak dengan tidak sabar. Bisakah Anda membantu saya menyampaikan pesan kepada Presiden? Tolong beritahu dia bahwa saya perlu menggunakan perkebunan herbal di utara untuk mengobati luka bawahan saya. Saya sangat berharap dia akan mengizinkannya. Petik 2. Setelah memikirkannya, George mengangguk singkat. Baiklah, saya akan memberitahu Presiden tentang ini. Saat dia terus berjalan keluar, Zeke tiba-tiba melepaskan 7 bintang harimau. Seekor harimau energi ganas muncul di atas kepala Zeke, dan hanya dengan satu pukulan, Zeke menembak harimau itu ke arah George. George langsung memucat dan mengutuk pelan. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan itu, tetapi sudah terlambat. Sebelum dia bisa bereaksi, harimau itu telah meluncur ke sisinya dengan kekuatan luar biasa yang membuatnya terbang. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba telah membuat semua orang tercengang saat mereka berdiri terpaku di tanah. Semua orang tahu hubungan George dan Zeke tidak baik, tapi itu masih belum cukup untuk melukai seseorang yang datang untuk mengantarkan obat. Faktanya, sekarang sepertinya Zeke menjadi sangat tidak masuk akal. Zeke, sayangnya, tidak punya waktu untuk menjelaskan saat dia buru-buru mengejar. Secara alami, Soul Wolf dan yang lainnya mengikuti di belakang. George tampak sangat kotor dan sengsara ketika dia jatuh dan berguling-guling di tanah berlumpur beberapa kali. Ketika dia akhirnya mendapatkan sikapnya, dia memelototi Zeke dengan mata merah. B. Bintang. Saya datang berkunjung atas perintah Presiden, dan Anda berani menyerang saya. Apa niat Anda? Apakah Anda menantang otoritas Presiden? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu, jawab Zeke dengan tatapan tajam. Kamu menyamar sebagai pengawal Presiden dan bahkan mencoba menipuku. Aku berhak menghukummu. George tertegun sejenak sebelum menenangkan diri. Betapa banyak sampah. Saya akan melaporkan ini kepada Presiden dan membiarkan dia memberikan penilaian. Dia kemudian mencoba mundur dengan tergesa-gesa, hanya untuk membuat Zeke sekali lagi menghentikannya. Berpikir untuk melarikan diri, Anda bisa melupakannya. Jika Anda mengungkapkan identitas Anda yang sebenarnya sekarang, saya mungkin masih akan menyelamatkan hidup Anda. Tiba-tiba, Soul Wolf berteriak, teman-teman, bajingan ini adalah penipu. Dia mencoba meracuni kita semua. Ketika semua orang melihat ke arah serigala tunggal, mereka melihatnya menuangkan ramuan kekuatan hidup ke bunga. Hanya dalam hitungan detik, bunga itu layu dan hancur menjadi abu. Semua orang terkesiap saat rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. Tidak diragukan lagi jika mereka meminum ramuan itu, mereka semua akan menderita akibat yang sama menyakitkannya dengan bunga itu. Penipu itu benar-benar keji tak terkira. Orang ini penipu. Aku tahu ramuan ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Beraninya dia. Dia menyamar sebagai Praetorian Rahasia, menipu Marsekal Agung kita, dan bahkan ingin membunuh pasukan bunuh diri Alpha. Dia layak tidak kurang dari kematian. Petik 2. Zeke menatap George dengan dingin, yang sudah memutuskan untuk membunuhnya. Pasukan bunuh diri Alpha sudah seperti keluarga Zeke, dan dia tidak akan pernah memaafkan siapapun yang dengan sengaja menyakiti mereka. Bab 1663. George tetap tenang saat dia menjelaskan, ini adalah niat Presiden. Alpha Suicide Squad gagal melakukan tugasnya, mengakibatkan Connor mengambil alih kediaman Presiden dan mengendalikan Presiden. Tidakkah Anda setuju bahwa kejahatan seperti itu dapat dihukum mati? Petik 2. Setelah memastikan dia masih mendapatkan perhatian semua orang, George melanjutkan, Presiden menganugerahkan racun ini padamu, namun kamu membiarkannya sia-sia. Itu sama-sama tidak bisa dimaafkan. Zeke menyeringai.
Apakah kamu menganggap kami bodoh? Apakah Anda pikir kami akan percaya kebohongan Anda? Mengungkapkan identitas Anda sekaligus. Kalau tidak, bersiaplah untuk mati. Petik 2. George menghela napas, tahu dia tidak bisa lagi menutupi mata Zeke. Tiba-tiba, tubuhnya bergidik, dan kabut hitam menyelimuti wajahnya. Ketika kabut berangsur-angsur menghilang, wajah aslinya akhirnya terungkap. Dari kabut hitam dan energi negatif, Zeke sudah bisa mengetahui bahwa orang di depannya berasal dari Netherworld. Apa yang dia gunakan bukanlah penyamaran fisik tetapi teknik ilusi. Semua orang telah menjadi mangsa tekniknya, itulah sebabnya mereka melihat dan mendengarnya sebagai George. Namun, kejutan yang lebih besar datang setelah wajahnya terungkap. Tidak ada yang menyangka akan menatap wajah seorang gadis cantik. Lebih penting lagi, dia adalah archduke wanita top rahasia, Willow Hanks. Kembali pada hari-hari, ketenaran Willow setara dengan Zeke dan bahkan dipuji sebagai pahlawan negara oleh presiden. Selama perang melawan musuh 7 tahun lalu, dia meninggal secara tragis di medan perang. Zeke bahkan secara pribadi mengumpulkan tubuh Willow dan menghadiri pemakamannya. Saya menyaksikan kematiannya 7 tahun yang lalu, jadi apa yang dia lakukan di sini? Dan mengapa dia bergabung dengan Netherworld untuk berkomplot melawanku? Saat itu, pikiran menakutkan muncul di benak Zeke. Memang benar bahwa dalam legenda rakyat, dunia bawah adalah tempat orang mati. Bukankah itu berarti anggota Netherworld bukan manusia atau hantu? Sementara itu, Ares mendapati dirinya semakin emosional setiap detiknya. Setelah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bersama Willow, dia berbagi ikatan yang dalam dengannya. Persahabatan mereka jauh lebih besar dari apapun, yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Suara Ares bergetar saat dia mulai berbicara. Willow, aku tidak percaya kau masih hidup. Sudahkah Anda bergabung dengan Netherworld? Mengapa Anda melakukan itu dan melawan rahasia? Bukan hanya aku hidup, tapi aku juga dijamin berumur panjang, jawab Willow dingin. Ini semua berkat Netherworld, jadi mengapa aku tidak berjanji setia kepada mereka? Kekecewaan Ares terlihat di wajahnya saat dia menghela nafas. Keluarga Willow Hanks yang saya tahu akan melakukan apa saja untuk rahasia dan menatap mata kematian. Dia tidak akan pernah meringkuk ketakutan sepertimu. Kamu bukan lagi Willow yang kukenal. Kemudian, Ares menggelengkan kepalanya dengan sedih dan menambahkan, lupakan saja. Setelah apa yang telah Anda lakukan, saya harus mengakhiri Anda hari ini. Maaf, kamu tidak layak untuk itu, balas Willow, nadanya penuh dengan penghinaan. Aku bukan lagi seseorang yang bisa dengan mudah kamu ancam. Great Marshal adalah satu-satunya yang cukup layak untuk menerimaku. Kata-kata itu mengirimkan sentakan kemarahan melalui Ares saat dia menggeram, beraninya kau. Aku akan mencabik-cabikmu. Ares, berhenti. Zeke menyela. Dia menjadikanku musuh, dan aku sendiri yang akan menghabisinya. Zeke tahu bahwa Willow telah lama melampaui kelas raja dan hanya selangkah lagi untuk mencapai kelas tertinggi. Tidak peduli seberapa keras Ares mencoba, dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Karena itu, Zeke tidak punya pilihan selain menghentikan Ares melakukan misi bunuh diri. Adapun mengatakan dia akan mengakhiri hidup Willow, itu hanya usahanya untuk menenangkan Ares. Mendengar kata-katanya, Ares mengerutkan kening, tidak bisa menutupi kekecewaannya. Zeke menoleh ke arah Willow dan memiringkan alisnya. Willow, aku yakin misimu lebih dari meracuni pasukan bunuh diri Alpha. Jika itu sepele, Anda tidak akan menganggapnya pribadi. Bab 1664. Willow mengangguk sambil tersenyum. Itu Marsekal Agung untukmu. Selalu begitu jeli dan cerdas. Kamu benar. Alasan sebenarnya saya di sini adalah bahwa Netherworld telah menugaskan saya untuk memberikan gelar kepada Anda. Petik 2. Telinga Zeke langsung meninggi. Oh, judul apa itu? Komandan ke-9 dari 10 perintah. 10 perintah. Tanyanya penasaran. Manfaat apa yang saya dapatkan untuk menjadi komandan ke-9? Manfaatnya berada di luar imajinasi terliar Anda. 10 perintah adalah entitas yang kuat, kedua setelah Inspektur Netherworld, tetapi dengan mudah lebih kuat dari posisi Anda sebagai Great Marshal. Ada kilatan di mata Willow saat dia menambahkan, jika kamu bergabung dengan 10 perintah, semua sumber daya di Netherworld akan tersedia untukmu. Zeke berpura-pura terlihat bingung saat dia bertanya, tapi Netherworld beroperasi di sudut tergelap rahasia. Sumber daya apa yang mungkin dimilikinya? Petik 2. Naif seperti itu, seru Willow.
Harta karun terbesar rahasia tersimpan di sudut paling gelap dan paling tidak jelas. Apa yang telah ditemukan rahasia sejauh ini hampir 1/10 darinya. Dan sisanya, itu milik Netherworld. Bisakah Anda bayangkan berapa banyak kekayaan dan sumber daya yang kita miliki? Zeke tidak bisa memungkiri bahwa godaan itu sulit untuk ditolak. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Netherworld telah tumbuh begitu kuat selama bertahun-tahun. Dengan mereka memiliki 90% sumber daya rahasia, bagaimana mungkin mereka tidak? Setelah merenungkannya, Zeke bertanya, jika saya setuju untuk menjadi komandan ke-9, apakah Anda dapat merawat istri saya, Lacey Hinton? Willow tersenyum. Tidak masalah. Itu akan menjadi sepotong kue. Petik 2. Bagus. Aku setuju kalau begitu. Tidak mengherankan, pengumuman Zeke mengejutkan semua orang yang hadir. Mengapa Marsekal Agung menyerah tanpa perlawanan dan bergabung dengan musuh? Apakah dia masih menjadi Marsekal Agung yang kita semua kenal dan hormati? Namun, setelah keterkejutan awal mereka mereda, itu akhirnya mengenai mereka. Great Marshal pasti melakukannya untuk menunjukkan dengan tepat lokasi markas Netherworld sehingga dia bisa memusnahkan mereka semua. Tidak mungkin dia mengkhianati rahasia. Bahkan Willow sedikit curiga dengan betapa mudahnya Zeke menyetujuinya. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi komandan ke-9 Netherworld? Selama saya bisa menyembuhkan istri saya dan putri saya kembali, saya bersedia melakukan apa saja. Baiklah kalau begitu, jawabnya. Aku akan melaporkan kembali ke komandan ke-10 sesegera mungkin. Dia secara pribadi akan mengantar Anda ke Netherworld untuk mengkonfirmasi gelar Anda. Saya hanya seorang utusan yang bekerja untuk komandan ke-10 dan tidak memiliki hak untuk mengetahui lokasi markas kami. Jadi, aku tidak akan bisa membawamu ke sana sendiri. Setelah beberapa pertimbangan, Zeke mengangguk setuju, dan Willow melanjutkan perjalanannya. Saat dia pergi, Zeke mengalihkan perhatiannya ke Ares dan yang lainnya. Aku membutuhkan kalian semua untuk tinggal dan menjaga tambang batu roh. Aku akan segera kembali. Semua orang dengan cepat menyadari bahwa Zeke berencana membuntuti Willow ke Netherworld dan dengan demikian mengangguk tanpa ragu-ragu. Zeke, hati-hati, desak Soul Wolf. Apakah Anda membutuhkan kami untuk membantu Anda secara rahasia? Jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak berhasil menghancurkan Netherworld, aku masih bisa keluar hidup-hidup. Dengan itu, Zeke bergegas pergi dan mengikuti Willow dari kejauhan, tidak sedikit pun khawatir dia akan menyadari kehadirannya ketika bahkan seorang prajurit kelas tertinggi tidak dapat melakukannya. Yang mengejutkannya, ketika mereka tiba di sebuah lembah, Willow tiba-tiba berhenti di jalurnya dan berbalik. Tunjukkan dirimu, Zeke Williams. Aku tahu kau mengikutiku selama ini. Jantung Zeke berdetak kencang saat pikiran-pikiran yang berkecamuk memenuhi pikirannya. Tidak, aku yakin Willow tidak cukup ahli untuk merasakan kehadiranku. Dia kemungkinan besar berbohong dan menguji air. Zeke tetap dalam bayang-bayang, bertekad untuk tidak menunjukkan dirinya. Setelah beberapa saat, Willow melanjutkan, aku tahu apa yang ada di pikiranmu, kau begitu yakin aku tidak akan bisa merasakan kehadiranmu karena kau adalah prajurit kelas tertinggi. Namun, Anda lupa seberapa baik saya memahami Anda. Aku tahu kamu tidak akan pernah tunduk pada Netherworld. Senyum tersungging di wajahnya. Menyetujui untuk menjadi komandan ke-9 hanyalah strategi bijaksana sementara milikmu. Motif utamamu adalah untuk mengetahui lokasi Netherworld melalui aku. Bab 1665. Karena Willow dulunya adalah Archduke wanita teratas di rahasia, tidak dapat disangkal bahwa dia adalah orang yang menghitung. Mengetahui bahwa permainannya sudah habis, Zeke tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Great Marshal, kamu tidak mengira aku akan jatuh cinta pada tipuan kecilmu, kan? Willow mencibir, kamu sangat meremehkan anggota Netherworld. Zeke menarik napas dalam-dalam dan menjawab, Willow, saya tahu Anda tidak akan pernah menjual negara Anda demi ketenaran dan kekayaan. Apakah Anda terpaksa bergabung dengan Netherworld karena beberapa kesulitan? Katakan padaku, dan aku mungkin bisa membantumu. Zeke berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika kamu rela menyerahkan informasi tentang Netherworld, aku bahkan bisa menjamin keselamatanmu dan mengembalikan posisimu sebagai Archduke. Sayangnya, Willow tak peduli dengan tawaran Zeke. Netherworld telah memberi saya hidup saya dan semua yang saya miliki. Jadi, saya berjanji kesetiaan saya kepada mereka dan hanya mereka. Apa yang begitu sulit untuk dipahami? Willow, kamu memaksa tanganku. Zeke mendesah kecewa.
Bawalah kalau begitu. Tunjukkan padaku apa yang bisa dilakukan oleh prajurit kelas tertinggi sepertimu. Mendengar itu, Zeke ragu-ragu. Willow adalah satu-satunya petunjukku ke Netherworld. Bagaimana saya bisa menghancurkan itu? Aku memberimu satu kesempatan terakhir, Willow, kata Zeke tegas. Bahkan jika kamu tidak ingin memberitahuku di mana Netherworld berada, aku masih bisa menyelamatkan hidupmu jika kamu bisa memberiku lokasi sumber bank. Willow menyeringai. Tidak apa-apa. Aku siap untuk mati pula. Anda tidak perlu membujuk saya lebih jauh. Petik 2. Zeke sekarang mendidih karena marah saat dia bergemuruh. Kematian, katamu. Aku akan memberikan apa yang kamu minta. Saat berikutnya, dia melepaskan ledakan energi gelombang tak terkalahkan ke arah Willow. Willow tidak terpengaruh saat dia membalas dengan energi negatif. Energi negatif adalah energi yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari Netherworld, tapi tidak peduli seberapa kuatnya, energi itu masih pucat dibandingkan dengan Zeke. Di bawah serangan tanpa henti dari energi gelombang tak terkalahkan Zeke, Willow hanya berhasil bertahan selama 3 detik sebelum serangannya menembus perisainya. Dengan hancurnya energi negatif Willow, serangan baliknya juga merusak kekuatan hidupnya. Pada akhirnya, energi gelombang tak terkalahkan Zeke membuatnya kewalahan dan membuatnya menahan napas terakhirnya. Zeke berjalan menuju Willow dan menatapnya. Karena kontribusi yang kamu buat untuk rahasia di masa lalu, kamu bisa memberitahuku jika kamu memiliki keinginan terakhir. Aku akan membantumu memenuhinya. Di saat-saat terakhirnya, Willow berjuang untuk meraih lengan Zeke dan berbisik, jauh di selatan gunung final hiduplah dewa. Begitu kata terakhir keluar dari mulutnya, tubuh Willow menjadi lemas dan berhenti bergerak. Zeke mengerutkan kening. Jauh di selatan gunung final hidup seorang dewa. Apakah itu petunjuk Willow tentang lokasi sumber bank? Semakin Zeke memikirkannya, semakin yakin dia. Ya, harus begitu. Sumber bank berada di bagian paling selatan gunung final. Tapi mengapa Willow tiba-tiba mengungkapkan lokasi sumber bank ketika dia dengan keras menolak untuk melakukannya sebelumnya? Kemudian, Zeke sadar. Kemungkinan Willow tidak mengendalikan pikiran sadarnya sebelumnya karena Netherworld telah memanipulasi energi spiritualnya. Namun, setelah Zeke menghancurkan kekuatan hidupnya dan energi negatifnya, dia mendapatkan kembali kewarasannya cukup lama untuk memberitahunya lokasi sumber bank. Kesadaran itu, sayangnya, hanya membuat Zeke semakin sakit. Willow hanya berada di bawah manipulasi Netherworld. Dia sama sekali bukan pengkhianat. Tanpa ragu-ragu, Zeke melepaskan jarum amunisinya dan memberikannya kepada Willow dalam upaya untuk memperpanjang hidupnya. Sayangnya, Willow sudah kehilangan semua tanda kehidupan, dan bahkan jarum amunisi tidak bisa membantu. Zeke menghela nafas pelan, sedih karena rahasia sekali lagi kehilangan pahlawan wanitanya. Dia menggendong Willow dan berjalan kembali ke zona terbatas Devonville dengan berat hati. Sementara itu, Ares dan yang lainnya mengkhawatirkan diri mereka sendiri karena Zeke. Melihat bahwa dia baik-baik saja dan hidup, mereka menghela nafas lega.